Oke, selamat malam. Jadi hari ini saya akan membawakan video membahas tentang PowerPoint. Jadi yang materi minggu lalu itu saya videokan supaya kalian lebih paham. Nah, ini kalau saya pakai PowerPoint 365 ya. Jadi tampilannya hampir sama dengan yang 2019 atau 2016. Kalau di SKB itu kalau nggak salah ada yang 2010 sama 2016 versinya. Itu nggak masalah, hanya beberapa tampilan icon saja yang berbeda, tapi penempatan dan fungsinya tetap sama. Ini tampilan awal. Jadi semua aplikasi Microsoft itu seperti Word dan Excel, kalian kan sudah pernah belajar Word dan Excel. Jadi sama tampilannya. Di awal itu ada pilihan blank presentasi, welcome to PowerPoint dan sebagainya. Jadi kalau yang ini welcome to PowerPoint ini sudah template yang sudah tersedia ya. Biasanya kalau kalian mau membuat desain manual atau bentuk manual, kalian pilih blank presentation. Nah, ini saya gedein aja. Kita langsung membicarakan teks saja ya. Di sini teks dasar. Dalam PowerPoint Anda dapat memasukkan teks ke text box. Jadi yang namanya text box itu yang ini. Kotak yang isi garis titik-titik-titik ini namanya text box. Secara default atau secara langsung ya, aplikasi PowerPoint ini memang sudah menyediakan text box di tiap slide-nya. Jadi kita di sini nggak membicarakan halaman. Kalau halaman itu atau per page itu kan di Word ya. Kalau Excel itu di sheet namanya, kalau di PowerPoint itu slide. Jadi satu kotak kertas ini namanya slide. Kalau mau nambah slide yang kedua itu bisa diklik kanan di mouse new slide. Nah, gini. Atau bisa juga di sini ya, di menu home, kemudian new slide, ada banyak pilihan. Ini nanti saya jelaskan. Kita ke text box dulu ya. Jadi ini namanya text box. Text box ini tempat untuk mengetik di slide. Kalau text boxnya nggak ada, kalian nggak akan bisa mengetik ya. Misalnya ini saya hapus text boxnya, kalian nggak akan bisa ngetik. Tuh, saya ketik sesuatu di keyboard dan dia nggak ada muncul huruf. Jadi kita perlu sebuah text box untuk bekerja di PowerPoint. Yang pertama, memasukkan teks. Ketika kalian memasukkan teks, kalian harus mengklik di text boxnya agar kursor kedip-kedip ini muncul. Kalau ini belum muncul berarti dia belum on ya untuk diketik sesuatu. Misalnya kemerdekaan Indonesia. Itu misalnya. Jadi ini sudah jadi ya, bisa diketik. Yang kedua, menghapus teks bisa. Ini yang perlu saya ajarkan, bisa di delete. Nah, ini ada penjelasan. Tekan tombol backspace pada keyboard untuk menghapus teks ke kiri kursor. Jadi kalau tanda kursor kedip-kedip ini di kanan tulisan, kalian pakai backspace. Itu. Tetapi kalau kursornya berada di kiri tulisan, di kiri ini ya, di kirinya kalimat ini, kalian tekan delete. Tuh. Lihat perbedaannya ya. Itu perbedaan dari backspace dan delete, tapi fungsinya tetap sama, yaitu menghapus huruf atau karakter. Ini sudah. Kemudian menyeleksi. Menyeleksi itu artinya, kalau saya sering bilang itu blok ya, di blok. Jadi di blok ini menyeleksi namanya, memilih. Kalau kalian mau menyeleksi per karakter atau per huruf, kalian klik di mouse kemudian drag atau tarik. Tapi kalau kalian mau menyeleksi langsung per satu kata itu tinggal diklik 2 kali. Nah, kan bisa gitu ya. Biar lebih cepat. Menyeleksi teks. Menyalin. Menyalin ini copy, beda dengan cut. Kalau menyalin, ini misalnya saya salin ya kemerdekaan, klik kanan di mouse kemudian copy,
dia masih ada di slide sebelumnya, dia masih ada. Kemudian saya buat di slide yang baru, paste. Nah, di sini pastenya ada banyak. Kalau yang ini artinya menjaga teks, hanya menjaga teks tanpa mengikuti aturan dari ini. Ini misalnya aturannya tulisannya 60. Kalau dia di paste yang keep text only, dia berbeda. Dia hanya menyalin tulisannya saja. Kalau yang ini dia akan menghasilkan sebuah foto atau picture. Nah, ini jadi foto dia. Nggak bisa diedit lagi. Itu kalau paste picture ya. Kemudian kalau yang ini keep source formatting, menjaga sumber format. Jadi apa edit format yang kita copy, dia akan mengcopy sesuai aslinya. Misalnya tulisan hurufnya ukuran 60, jadi hasilnya juga 60 sama. Itu kalau yang pilih yang keep source formatting. Kalau yang ini menggunakan temanya. Jadi misalnya saya menggunakan tema apa ya, dia desain yang normal, dia mengikuti temanya itu, bukan mengikuti yang kita ketik ini, gitu ya. Itu copy, saya pilih ini aja, itu copy. Jadi teks aslinya masih ada, yang teks keduanya juga ada. Lain dengan cut. Kalau cut itu artinya potong. Ini kalian cut, dia akan menghilang di teks yang asli. Kemudian saat kita paste, saya bilangnya paste ya, paste misalnya ini. Nah, di sini dia ada hasil tempelnya, dia ada, tapi di sini dia hilang. Itu karena kita cut. Selain menggunakan mouse, klik kanan tadi ya, kita juga bisa menggunakannya di menu home. Ini ada gambarnya. Jadi misalnya ini saya balikin dulu. Oh my god. Nah, ini kalau misalnya kalian mau copy, ini ada ya, ini copy. Ikonnya itu ada gambar kayak kertas 2, itu artinya tercopy dah ya. Ini ada copy. Kalau kalian arahkan kursor atau mouse-nya kalian ke ikonnya, itu sudah ada namanya, copy. Ini bisa diklik, kemudian baru di paste-nya ini ya. Kemudian kalau cut, pilih yang gunting, pastenya juga sama. Jadi itu aja perbedaannya. Kalian terserah mau pakai cara menu home ini atau klik kanan pada mouse. Memformat teks. Memformat teks akan dilakukan di sini berkaitan dengan perubahan teks. Font jenis, oke. Coba memformat font size. Nah, jadi di setiap Microsoft itu mau Word, Excel atau PowerPoint sudah disediakan pengaturan font atau huruf ya. Jadi ini satu ini nih, itu ada di menu home. Kategori atau grup font itu tugasnya untuk mengatur seluruh tampilan tulisan, mau huruf, warna, ketebalan, bayangan, dan lain-lain ya. Jadi misalnya kalau ini kan disuruh font size. Oke, font size. Ingat, setiap kita mengedit, kita harus menyeleksi terlebih dahulu yang mana tulisan yang mau diedit. Kalau kalian nggak ngeblok, itu jarang bisa ya, biasanya gagal. Lebih baik kita blok aja dulu. Nah, ini font size, ada ukurannya. Yang paling kecil sebenarnya bisa sampai 1 ya. Kalau ini yang biasa dipakai, ini pilihan-pilihan. Misalnya saya pakai ukuran 54. Nah, macam-macam ada 60 atau 66. Standarnya kalau di PowerPoint itu, kalau untuk judul dia ukuran 36 ke atas ya. Jadi 36 itu paling kecil. Karena PowerPoint digunakan untuk presentasi, jadi tulisannya harus besar-besar. Itu minimal 36. Selebihnya bisa ya. Kemudian untuk isi, kalau ini kan isi, ini isi atau teksnya nanti itu minimal harus antara 28 atau 32 minimalnya. Maksimalnya terserah kalian.
dan satu slide ini tidak boleh banyak tulisannya. Itu ketentuan untuk membuat PowerPoint. Biasanya kalau kalian buat PowerPoint kan satu paragraf banyak cerita, itu kalian langsung copy jadi satu ini, tulisannya jadi numpuk, itu nggak akan bisa dibaca oleh audiens yang menonton presentasi kalian. Jadi diharapkan jika membuat PowerPoint minimal 8 baris, paling banyak dah itu 10 ya, 10 baris, karena tulisannya harus besar-besar. Oke, kita balik lagi. Font size nya ini untuk ukuran size ya, kalau diarahin kursornya itu sudah ada tulisannya font size. Kemudian font style. Nah, font style ini beda sama size. Kalau size ukuran tulisan, besar atau kecilnya tulisan, sedangkan kalau font style itu jenis-jenis tulisannya. Nah, ini ada banyak. Kalau buat presentasi, tulisannya nggak boleh yang aneh-aneh. Pokoknya tulisan yang harus gampang atau mudah dibaca. Nggak boleh kalian buat tulisan seperti ini ya. Nah, ini nggak boleh. Saya tidak akan mengizinkan. Kalau nanti kalian buat tugas, kalian harus menggunakan tulisan yang normal, misalnya seperti ini. Yang paling normal itu sih sebenarnya Arial ya. Nah, ini banyak ada tulisan, kalian bisa pilih mau yang mana. Ini sampai Z ya, jadi dia diurutkan berdasarkan abjad dari A sampai Z. Ini juga misalnya kalau saya mau ganti jadi, nah ini misalnya kan berbeda ya font style. Kemudian font color. Font color itu untuk memberi warna pada huruf. Ini dia font color, arahkan kursor ke sini. Nah, font color berbeda dengan yang ini text highlight color. Jadi akan saya jelaskan perbedaannya. Kalau font color, dia akan memberikan warna pada hurufnya. Jadi misalnya saya pilih warna biru, ini kan di per hurufnya ya warna biru. Jadi kalau di tulisan A ini ada warna biru, dia akan standby warna biru. Kalau kalian mau rubah warnanya, itu klik tanda panahnya yang ini. Misalnya saya ganti warna merah. Nah, ini kan merah. Kemudian yang ini saya mau ganti juga warna merah. Karena dia sudah standby di sini warna merah, bisa kalian klik A-nya saja. Nah, dia akan ikut jadi warna merah. Tapi kalau kalian mau ganti warnanya, kalian harus klik tanda panahnya ini. Jadi warna hijau misalnya. Nah, gitu ya. Beda sama ini text highlight. Ini anggapan seperti kalian mengstabilo buku paket kalian. Misalnya saya mau buat ini, saya text highlight warna biru. Nah, kelihatan perbedaannya kan? Dia akan memberi warna di sekitar tulisan. Walaupun misalnya tulisannya hitam, ini tulisannya hitam ya, dia akan memberi warna di sekitar tulisannya, bukan di hurufnya. Ini bedanya text highlight sama font color. Kalau kalian mau hilangkan warnanya, itu pilih no color ya, artinya tidak ada warna. Oke. Ini sudah memberi warna. Nah, perintah bold, italic, dan underline. Saya rasa sebenarnya kalian sudah paham untuk bagian yang ini, tapi saya akan jelaskan lagi, siapa tahu lupa atau ada siswa yang baru. Jadi masih bekerja di grup font ya, ingat kita masih fokus di teks atau font. Kalau untuk menebalkan itu yang B atau bold. Nah, dia tebal. Artinya sudah tebal itu kalau ini warna biru, warna abu. Ini icon B nya dia warnanya abu, berarti aktif. Kalau di versi sebelumnya mungkin seingat saya kuning warnanya ya. Jadi hanya perubahan warna saja, fungsinya tetap sama. Ini saya balikkan. Kalau yang I ini italic untuk memiringkan. Jadi biasanya italic ini digunakan untuk tulisan yang berbahasa asing. Nah, kalau U ini underline, artinya mengisi garis di bawah huruf atau tulisan. Kalau S ini shadow, memberi bayangan, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Coba kita lihat perubahannya. Nah, cuman segitu aja.
Yang ini strike through, jadi jarang dipakai untuk memberikan garis di tengah-tengah ya, beda sama underline. Ini seperti mencoret atau salah ceritanya ya, strike through. Yang ini belum, nanti mana dia ya. Nah ini increase font size untuk membesarkan size. Jadi fungsinya seperti sama kayak font size. Misalnya yang ini ukuran tulisannya 66. Jadi kalau kita increase, kita klik sekali, dia akan menjadi 72. Habis 66 kan 72. Gitu. Jadi dia menyesuaikan dengan ukuran yang di sini. Ini increase, kalau ini decrease, mengecilkan. Jadi ini perbedaannya ya. Dilihat dari ikonnya saja. Kalau yang ini tanda panahnya ke atas berarti dia up atau meningkat atau lebih besar ya. Kalau yang ini dia down, turun. Ini increase sama decrease. Kalau clear all formatting itu artinya yang ini dia. Menghapus semua yang sudah kalian edit. Misalnya tadi kalian edit tulisannya ini kan 66 dengan jenis tulisan Arial dan font color warna merah. Kalau kalian klik ini sekali, dia benar-benar akan kembali ke sedia kala. Jadi ini hati-hati ya, clear all formatting ini hati-hati banget. Jangan sampai keklik kalau kalian nggak mau pekerjaannya kalian sia-sia. Strike through sudah, text shadow sudah, changes. Kalau yang ini dia merubah hurufnya. Ini ada beberapa pilihan. Kalau sentence case ini sebenarnya sudah ada dikasih contoh ya, bisa kita lihat. Kalau sentence case ini huruf paling awal di depan kalimat itu aja yang kapital. Jadi misalnya kan saya punya tulisan kemerdekaan Indonesia. Kalau saya pilih sentence case, itu hanya huruf K-nya saja yang besar. Maksudnya yang kapital ya. Hanya K-nya saja yang kapital. Kemudian kalau saya pilih lowercase, itu bisa dilihat lowercase ini kecil semua hurufnya ya. Kalau saya klik, nah jadi kecil semua. Uppercase, karena dia di sini contohnya kapital semua, kalau saya pilih dia akan membuat tulisan saya menjadi kapital semua. Kalau capitalized word ini per kata itu awalannya huruf kapital. Per kata itu ini kemerdekaan satu kata, Indonesia satu kata, oleh satu kata, Intan satu kata, dan ini juga satu kata. Jadi per kata itu dipisahkan dengan spasi ya. Kalau toggle case ini kebalikan dari capitalized word. Jadi dia huruf kecil di depan dan sisanya huruf kapital. Changes. Nah, yang ini juga sudah sering mengubah letak teks. Jadi ada rata kanan, rata kiri, rata tengah, dan rata kiri dan kanan. Tadi kita membicarakan tentang grup font, sekarang kita ke paragraf. Ini grup paragraf, jadi mengatur tata letak dari tulisan kalian. Sebenarnya ini semua sudah digrupkan ya. Ini grup clipboard, fungsinya untuk copy paste, yang ini slide, yang ini font, yang ini paragraf, yang ini untuk menggambar drawing. Sampai mana tadi? Yang ini align left, itu rata kiri, berarti dia dimulai dari sisi kirinya kalian. Kemudian center, tengah-tengah, jadi di sini sama rata ya jaraknya. Kemudian yang ini rata kanan, dan yang ini rata kiri dan kanan. Ini kenapa dia bisa di kiri? Karena tulisannya pendek. Coba kalau saya panjangin, Indonesia merdeka. Nah, dia jadi di sini rata, di kiri rata, di kanan juga rata. Berbeda kalau rata kirinya saja yang rata, di bagian kanannya enggak ya. Kalau rata kanan juga gitu, di kanannya saja yang rata, di bagian kirinya enggak. Dan kalau tengah-tengah, mereka semua di tengah-tengah. Jadi itu fungsinya bagi yang lupa atau belum jelas.
Kemudian bekerja dengan text box. Nah, ini kan sudah disediakan text box. Kalian kalau misalnya membuat slide baru, itu caranya kan tadi saya jelaskan, klik kanan new slide atau pilih di sini. Jadi ini ada beberapa pilihan slide. Kalau title slide ini berfungsi biasanya ya, berfungsi sebagai cover dari presentasi kalian. Jadi tampilannya itu dua kotak text box. Kalau ada tulisan click to add title itu artinya sudah siap untuk diketik. Ini untuk judul dan ini terserah kalian mau nama atau identitas sekolah. Itu dibebaskan ya, terserah kalian. Ini untuk judul. Kemudian kalau title and content itu artinya isian. Di sini misalnya sejarah Indonesia. Oh, saya salah ketik terus nih. Indonesia. Ini judulnya, ini kontennya. Konten itu isi. Jadi misalnya kalian cari di internet tentang sejarah Indonesia, kalian ketik di sini isiannya dia. Ingat jangan banyak-banyak per satu slide. Minimal 8 ya. Paling banyak 10. 10 baris. 10 baris itu misalnya seperti ini. Ini saya coba saya copy dulu. Nah, ini kan baru 3 baris. Nah, ini karena hurufnya kecil ya. Coba saya pilih hurufnya jadi 36. 36, spasinya segini. Spasinya juga jangan terlalu mepet-mepet ya. Ini baru 4 baris loh. Paling banyak itu 10 ya. Itu pun sudah banyak banget kalau 10. Itu namanya baris. Jadi ini di baris 1, ini baris 2, ini baris 3, dan ini baris 4. Nah, ini untuk yang tampilan title and content, atau saya biasanya menyebutnya layout. Layout itu tata letak ya, jadi bentuk slide-nya kayak gimana. Kalau section header ini seperti misalnya di buku pelajaran kalian itu ada bab 1, itu section 1. Jadi misalnya di sini saya isi bab 1 tentang apa misalnya. Teks dan gambar. Kemudian section 2-nya beda lagi, bab 2. Jadi biasanya fungsinya untuk itu, hanya untuk judul-judul saja. Isinya apa gitu ya. Ini saya hapus. Section header. Kemudian to content ini jika kalian ingin membuat tampilan atau layout kolom. Jadi di sini taruh judul. Ini untuk judul. Kemudian yang ini isinya apa misalnya. Kolom, kalau kolom list ya, misalnya resep untuk membuat nasi goreng, nasi, minyak, dan lain-lain sampai sini per kolom ya. Saya delete. To content. Nah, comparison ini sama dengan to content, hanya saja dia tambahannya diisi tambahan ini ya, judul. Ini judul umum, ini judul khusus. Karena tergantung kalian. Ingat, kalian kalau mau buat PowerPoint kalian harus tahu mau seperti apa. Mau seperti apa PowerPoint-nya kalian. Jadi dia bedanya yang ini tempat judul ya, hanya itu saja, selebihnya sama. Kalau title only hanya menyediakan judul saja. Jadi untuk kontennya bisa kalian isi dengan foto atau apapun, terserah, gambar, atau bisa juga kalian tambahkan text box manual ya. Title only. Nah, ini blank itu kosong. Jadi ini benar-benar kalian buat secara manual atau keinginannya kalian. Misalnya saya mau masukkan text box. Cara mencari text boxnya itu bisa di home dengan icon shapes. Ini di drawing ya. Pilih yang ini, paling pojok, text box. Nah, yang ada huruf A nya. Jangan keliru sama yang ini untuk persegi.
Ini untuk menggambar. Kalau ini untuk text box. Diklik. Nah, ini kursornya sudah tanda panah, artinya sudah siap. Kita klik, tarik. Nah, sudah jadi text boxnya. Sama kan dengan yang ini. Hanya saja dia sesuai keinginan kita mau taruh di mana gitu ya, text box. Atau bisa juga di menu insert, cari yang ini, shapes. Jadi kenapa dia ada di dua menu? Aslinya sih dia letaknya di insert ya, karena menu insert itu fungsinya untuk memasukkan seluruh objek. Jadi text box ini juga objek namanya. Kenapa dia ada di home? Karena menu home ini adalah menu yang paling sering digunakan oleh pembuat PowerPoint. Jadi apapun yang sering dipakai pasti diletakkan di menu home. Text box sudah pasti karena PowerPoint memerlukan text box ya di setiap slide-nya. Kita ketik misalnya. Nah, udah bisa memasukkan text box. Oke, tadi sudah. Memindahkan text box. Nah, ini coba saya pakai yang ini aja ya biar besar. Text box. Jadi kalau kalian mau memindahkan text box, dia kan secara default atau bawaannya itu text boxnya mepet ya dan di tengah-tengah. Kalau kalian mau geser-geser boleh, tinggal kalian klik saja agar muncul titik-titik-titik ini yang berbentuk persegi ini. Kalian arahkan mouse atau kursor kalian ke garis titik-titiknya sampai berbentuk bintang. Ini kalian klik, tahan, geser ke manapun, bebas ya. Nah, ini artinya tengah-tengah karena sudah diisi, sudah ada tandanya ya. Nah, ini tengah-tengah. Ini diklik. Kalau kalian klik di hurufnya nggak bisa. Nggak bisa. Dia malah menyeleksi huruf ya. Jadi harus di garisnya ini. Itu untuk memindahkan text box. Nah, ini kursor Anda menjadi silang dengan panah. Tuh, kursor Anda menjadi silang dengan panah. Mengubah ukuran text box. Kalau mengubah ukuran text box sebenarnya dia tergantung huruf besarnya tulisan. Jadi bisa diklik ini sama ya. Kalau mau edit text boxnya itu klik dulu kotak garisnya ini. Ini ada bulat-bulat. Kalau mau dikecilin dari arah kiri atas itu berarti klik yang bulat yang di kiri atas ini. Ini untuk mempersempit ya, mengecilkan, membesarkan. Sama ini juga melebarkan ke kanan atau melebarkan ke kiri. Ini ke bawah. Dan yang ini untuk merotasi. Jadi yang nggak tahu rotasi, ini mau mereng, mau kebalik. Tapi nggak mungkin ya pakai ini. Nggak mungkin kayak gini juga. Jadi biasanya untuk kalau mau buat desain-desain gambar-gambar itu ya, misalnya ada gambar-gambar foto seperti itu, nah bisa pakai rotasi. Menyalin text box sama caranya dengan dengan menyalin tulisan tadi. Jadi harus diklik text boxnya, bisa pilih klik kanan copy atau cut, atau yang ini di menu home ya, di clipboardnya. Memberi efek khusus pada text box. Pilih salah satu. Ini ya maksudnya. Kita edit text boxnya, mau isi warna atau isi bayangan boleh. Jadi kita bekerja di menu format. Menu format ini hanya akan muncul ketika kalian mengklik text box. Maksud saya, kalau kalian mengklik di luar text box ya, misal saya klik ini, klik, kan ada kotak sini, menu formatnya hilang, nggak ada ya. Tadi kan di sini menu formatnya. Tapi kalau kalian mengklik area di dalam kotak text box, nah sampai dia muncul ini akan muncul menu format. Jadi jangan bingung, Bu, kok menu formatnya saya nggak ada? Ya karena kalian belum mengklik text boxnya gitu ya. Jadi sering kejadian seperti itu. Ini menu bawaan.
Jadi dia hanya akan muncul ketika kalian mengklik text box gitu. Ini saya klik dulu garisnya. Ini shape style ini untuk mengatur kotak text boxnya. Misal kalau kalian mau memberi warna orange, nah ini pilihan-pilihan yang sudah tersedia. Tapi kalau mau manual atau warna lain, pilih yang shape fill. Sudah ada gambarnya ya, ember berwarna. Jadi fill ini memberi warna di dalam kotak penuh. Nah ini full ya, dikasih warna. Atau kalau mau gradasi, ini gradient. Nah ini gradient, jadi ada lebih mempercantik ya. Pilih dulu warnanya, baru di gradient dia akan menyesuaikan. Nah seperti itu. Kalau mau no fill atau nggak isi warna, jangan pilih putih, kita pilih no fill. Beda ya artinya, no fill tidak isi warna. Kemudian ini ada shape outline. Bedanya fill dengan outline, kalau fill itu memberi warna di tengah-tengah sampai penuh, tetapi kalau yang outline ini hanya memberi warna di garis pinggirnya saja. Contoh kuning misalnya. Nah ini, atau orange, coklat ya, coklat atau orange. Dases untuk mengubah tipe garis. Nah ini bisa kalian lihat ya, this. Nah ini banyak. Kemudian ketebalan juga ada, mau tebal atau mau tipis. Kalau mau ganti warna, nah ini kan hanya terbatas. Kalian bisa more outline colors, bisa pilih yang standar. Standar ini sudah tersedia juga, cuman lebih ke gradasi. Misalnya kalian mau warna agak-agak biru ini ya. Nah ini dia, nggak terlalu kelihatan. Coba saya tebalkan dulu. Nah nih. Kemudian kalau custom ini baru kita mengira-ngira. Misalnya kalian mau agak hijau-hijau kekuningan. Nah ini bisa diarahin dulu mau kemana. Terus ini mau ketebalannya yang apa ya. Gitu. Jadi kayak hijau stabilo gitu ya. Itu untuk mewarnai dari text boxnya. Lain kalau shape effects ini, sebenarnya ada yang seperti 3D. Nah seperti ini saja, dia jadi hilang tulisan warnanya ya. Shadow ini saya normalkan aja. Shadow itu bayangan, memberikan bayangan di sekitar tulisan. Nah ini misalnya nggak terlalu kelihatan tapi ada perubahan, bisa kalian lihat ya. Bisa kalian lihat bagian sini, ini shadow kalau yang non, kalau tidak isi bayangan. Kalau yang ini isi. Nah kan ada ya, ada perubahan dikit ya. Shadow refleksi ini seperti cermin. Nah ini untuk di bawah, ini misalnya saya taruh di sini dulu. Nah ini refleksi kalau glow ini memberi kesan warna di sekitar tulisan. Ini refleksinya saya hilangin dulu, shadownya saya hilangin dulu. Nah, glow, oh sorry, ini ya glow. Nah kan ada, jadi dia di sekitar text boxnya ada warna-warna gitu. Terus soft edge ini menipiskan text boxnya. Nah jadi hilang dia kayak soft gitu. Nah ini bisa kalian coba-coba sendiri ya, klik-klik aja nggak apa-apa. Kalau mau misalnya nggak jadi, tinggal klik undo ya. Jadi tidak usah takut untuk mencoba-coba. Ini 3D rotasi.
Oke, itu untuk pengaturan dari text box. Di sini dia shape style. Beda dengan apa namanya, pengaturan tulisannya. Misalnya ini bisa juga diisi seperti tadi, shadow, refleksi untuk tulisannya saja ya. Jadi kotaknya nggak ikut. Glow juga bisa tuh. Kotaknya tetap standar ini misalnya. Nah, hanya tulisannya yang diedit tuh misalnya. Ya, nah ini transform ini bentuknya aneh-aneh. Bisa juga kalian pakai ya. Tuh. Macam-macam. Jadi yang suka desain-desain sederhana ini PowerPoint bisa dipakai belajar untuk desain-desain tampilan saja ya. Nah, ini sudah, lalu shape effect sudah. Nah, itu saja. Jadi kalau kalian menonton dengan pelan-pelan ya video ini, mudah-mudahan ada gambaran, karena sekarang kita COVID jadi belum bisa ketemu dan fasilitas juga terbatas ya. Jadi saya harap kalian dengan menonton video ini lebih paham daripada yang mungkin tidak suka membaca teks. Ada yang lebih suka secara visual atau menonton. Semoga lebih paham. Bagi yang punya PC atau laptop bisa dicoba mandiri dulu. Kalau masih ada yang belum dipahami bisa chat melalui WA saya. Oke, sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.